Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Holilah. Saya dari kelas 1D. NIM saya 25041. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas biokimia, yaitu presentasi mengenai karbohidrat terhadap kesehatan. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yaitu karbohidrat terhadap kesehatan kita, diabetes mellitus. Lalu apa sih pengaruhnya terhadap kesehatan mata? Nah, jadi teman-teman, apa sih pengertian karbohidrat sendiri? Karbohidrat sendiri pengertiannya adalah senyawa organik yang mengandung molekul atom, hidrogen, oksigen yang terdiri dari satu atau lebih molekul sederhana yang merupakan bahan makanan penting dan merupakan sumber energi manusia. Lalu, apa sih contoh karbohidrat dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama yaitu nasi, yang kedua gandum, yang ketiga roti, yang keempat kentang, yang kelima ubi. Nah, lalu untuk selanjutnya, sebenarnya apa sih efek samping karbohidrat berlebihan bagi tubuh kita, teman-teman? Yang pertama, itu kita tuh sering banget ngerasa mudah lesu, mudah lelah, terus kita juga bisa obesitas, penambahan berat badan, lalu perut kita gampang begah, kembung. Selain itu juga kita jadi gampang lapar, otak kita jadi lamban. Yang keenam memicu obesitas. Lalu yang ketujuh adalah memicu diabetes nih. Ini yang akan kita bahas. Nah, jadi apa sih pengertian diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya gula darah, terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, protein, akibat infusiensi fungsi insulin dalam tubuh. Individu yang menderita diabetes mellitus harus lebih menjaga pola makan dan kadar gula darah. Menurut Susanti dan Bistara pada tahun 2018, pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus ini. Lalu, hasil penelitian pengaruh karbohidrat terhadap diabetes mellitus. Berdasarkan penelusuran melalui literatur review pada beberapa artikel penelitian yang relevan mengenai pengaruh asupan karbohidrat terhadap penderita diabetes, maka didapatkan 5 artikel ilmiah untuk dianalisis. Adapun analisisnya dijabarkan sebagai berikut. 1. Penelitian Kasmi Fethi dan Yomi pada tahun 2018 dengan judul Konsumsi Bahan Makanan Sumber Karbohidrat dan Buah Indeks Glikemik Tinggi dengan Kejadian Diabetes Mellitus. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara pola konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat glikemik tinggi dengan kejadian diabetes mellitus. Akan tetapi, untuk pola konsumsi bahan makanan sumber buah indeks glikemik tinggi tidak terdapat hubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Artinya, jika penderita mengonsumsi buah yang kaya akan serat dengan indeks glikemik tinggi, maka tidak memberikan pengaruh terhadap penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya penelitian yang kedua, yaitu dilakukan oleh Amanina A. Raharjo B. Setio pada tahun 2023 dengan judul Hubungan Asupan Karbohidrat dan Serat dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Purwosari, Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian diabetes tipe 2. Artinya, bagi masyarakat secara umum agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, melakukan pemeriksaan kadar gula darah, dan mengubah pola hidup yang lebih baik dan sehat, seperti mengatur pola makan yang seimbang, dan meningkatkan makanan yang banyak mengandung serat, seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selanjutnya, penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fitri R. dan Wirawanie tahun 2014 dengan judul Hubungan Konsumsi Karbohidrat, Konsumsi Total Energi, Konsumsi Serat, Beban Glikemik,
dan latihan jasmani dengan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat, total energi, dan beban glikemik makanan berhubungan positif dengan kadar gula darah puasa. Konsumsi serat dan frekuensi latihan jasmani dan durasi latihan jasmani berhubungan negatif dengan kadar gula darah puasa. Di dalam proses pencernaan mekanisme serat yang berhubungan dengan glukosa terkait dengan fungsi dan karakteristik sifat serat, fungsi dan karakteristik sifat serat dapat membantu proses fungsi fisiologis dan jalan metabolik terutama dalam mengatur efek kenyang dan pengendalian nafsu makan penderita diabetes mellitus secara baik. Selanjutnya, penelitian yang keempat dilakukan oleh Zakiyah F.F. Indrawati V. Sulanjari S. Pratama S.A. tahun 2023 dengan judul asupan karbohidrat, serat, dan vitamin D dengan kadar glukosa darah pada pasien rawat inap diabetes mellitus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan karbohidrat dan serat berhubungan dengan kadar glukosa darah pasien diabetes mellitus di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Sementara itu, untuk asupan vitamin D tidak berhubungan dengan kadar glukosa. Yang kelima, penelitian Suryanti Demawela JQ Desiderus BD Darwati T dan Abadi E tahun 2023 dengan judul pengaruh konseling gizi terhadap asupan karbohidrat penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alosika, Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh konseling gizi terhadap asupan karbohidrat pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alosika Kabupaten Konawe. Artinya, dengan adanya pemberian konseling gizi terhadap penderita diabetes mellitus, maka dapat menurunkan asupan karbohidrat pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, berdasarkan literatur review pada 5 artikel yang terpilih tadi, maka dapat disimpulkan kesamaan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan adanya hubungan dan pengaruh antara asupan karbohidrat dengan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Yang kedua, untuk kadar glukosa darah rata-rata seluruh dari responden memiliki kadar glukosa tidak terkendali atau tinggi. Apabila responden memiliki tingkat asupan karbohidrat yang tinggi, maka akan mengakibatkan kadar glukosa darah yang meningkat. Faktor-faktor yang dapat mengendalikan kadar glukosa darah tidak mengalami peningkatan, diantaranya yaitu kepatuhan dalam mengonsumsi obat, memperhatikan asupan makan yang dikonsumsi dengan memvariasi bahan makanan, serta mengurangi bahan makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi, serta menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga. Nah, masuk ke materi selanjutnya yang akan kita bahas lagi yaitu apa sih pengaruh diabetes mellitus terhadap mata dan fungsi penglihatan? Secara umum, penyakit diabetes yang tidak segera ditangani dengan tepat atau tidak terkontrol dengan baik dapat mempengaruhi fungsi mata, teman-teman, dan memicu terjadinya berbagai gangguan penglihatan atau penyakit mata. Di antaranya adalah penglihatan kabur, katarak, glukoma, serta retinopati diabetik. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah penglihatan kabur. Nah, hal penglihatan kabur ini dapat terjadi karena tingginya kadar gula darah di dalam tubuh bisa membuat lensa mata cenderung membengkak dan bentuknya berubah, sehingga turut mempengaruhi jarak pandang dan fokus mata. Lalu yang kedua, katarak. Katarak adalah kondisi ketika lensa mata terlihat keruh, seperti tertutup oleh kabut putih. Pada awalnya, kondisi ini mungkin tidak menimbulkan gejala yang mengganggu. Namun, jika semakin memburuk, katarak dapat membuat penglihatan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga mengganggu aktivitas penderitanya. Secara umum, katarak adalah kondisi yang dapat dialami oleh siapa saja. Namun, penderita diabetes diduga lebih beresiko mengalami katarak lebih awal dan kondisinya juga bisa memburuk dengan lebih cepat. Yang ketiga, glukoma.
Glukoma adalah salah satu jenis komplikasi diabetes pada mata yang umum terjadi dan dapat menyebabkan hilangnya penglihatan atau kebutaan jika tidak segera ditangani dengan tepat. Kondisi ini ditandai oleh kerusakan pada saraf dan pembuluh darah mata akibat adanya penumpukan cairan di dalam mata. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah retinopati diabetik. Dampak diabetes pada mata berikutnya adalah penyakit retinopati diabetik, yaitu kondisi di mana terdapat kerusakan pada pembuluh darah kecil di retina mata akibat tingginya kadar gula darah. Pada tahap awal, retinopati diabetik biasanya hanya menyebabkan gejala yang cenderung ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan permanen. Baik, sebagian materi ini digarap atau diambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Asupan Karbohidrat terhadap Penderita Diabetes Mellitus yang ditulis oleh Rosa Murwinda, Rinda Afrilia, Dea Abel Saputri, Rahmadona Putri Saninta, Poppy Yulianda Mareta pada tahun 2024. Nah, untuk reviewnya sendiri, menurut saya, jurnal yang ditulis sudah bagus, susunan jurnalnya pun tertata rapi, tetapi informasi di dalam jurnal belum cukup lengkap. Di dalam jurnal tersebut tidak diinformasikan gejala atau hal yang dirasakan oleh penderita diabetes mellitus. Baik, sekian pemaparan materi saya, yaitu karbohidrat terhadap penyakit diabetes mellitus serta pengaruhnya ke mata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.